CEO cantik itu menyadari, perusahaan akan segera bangkrut. Untuk melunasi perusahaan, utang sebesar 80 juta. Siang hari menemani bos makan dan minum. Malam hari menemani anak kaya minum dan berpesta. Melihat hari jatuh tempo pembayaran semakin dekat, dia juga tidak bisa mengumpulkan semua koin. Adik muridnya mendengar setelah itu. Dia bersikeras untuk membantunya. Hasilnya, baru sampai di bawah gedung perusahaan, dia langsung dihentikan oleh 2 petugas keamanan. Mereka merasa dia terlihat kampungan dan tidak membiarkannya masuk. Saat dia berencana untuk memaksa masuk, yang selalu terbayang-bayang, kakak seniornya lewat dengan terburu-buru. Bahkan tidak meliriknya sama sekali. Pemuda itu segera memanggil. Beberapa kali memanggil kakak senior. CEO wanita itu baru memperhatikannya. "Siapa kamu?" "Saya Chen Fan." "Xiao Feng." "Xiao Fan." Lepaskan dia." "Iya." "Kakak perempuan, syukurlah kamu datang. Kalau tidak, saya tidak akan melihatmu." Anak ini benar-benar mengenal CEO Gu. Sangat jahat. Mereka berdua bahkan bilang saya kampungan. Apakah ada yang salah dengan apa yang mereka katakan? Mulai sekarang tidak boleh memakai kacamata berwarna saat melihat orang. Jika tidak, Li Rou, kamu pergi atur dia. Apa yang kamu cari dariku? Ini adalah cerita yang panjang. Guru sudah bilang, talenta pasti adalah talenta. Kekurangan 3 jiwa. Stop. Apa sebenarnya yang kamu cari? Aku ingin tidur denganmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Talenta pasti adalah talenta. Katakan padaku apa yang ada di hatiku. Sudah diucapkan semua, tapi kamu tidak punya kesempatan lagi. Hari ini dia. Kamu ngapain? Semuanya milikku. So, Gu likes this. Apakah orang ini? Apa istimewanya itu? Hari ini dia. Kakak, apakah kamu? Sudah diucapkan semua. Kamu tidak bisa membantuku. Aku sekarang menghadapi krisis. Aku juga tidak bisa merawatmu. Aku ingin tidur bersamamu. Krisis besar. Apa krisis yang kamu hadapi? Aku adalah bakat luar biasa. Kamu, tidurlah bersamaku dulu. Pergi, kalau bukan karena. Dan kamu berasal dari sekolah yang sama. Kami tahu. Jika tidak, Li Rou, kamu pergi atur dia. It's Presiden Gu. Ikuti aku. Gu Xing Legendary Founder. Nilai triliunan dari Kamar Dagang Internasional. Sekarang Zhao Sisu. Namun, ia bergabung dengan sekelompok pemegang saham. Ingin mengusirnya. Menguasai asetnya yang bernilai triliunan. Kamu memberitahuku. Dibandingkan dengan urusanmu ini, siapa yang lebih mendesak? Jujur saja, aku lebih mendesak. Yin dan yang saling melengkapi. 5 elemen saling mengalahkan. Di dalam tubuh kakak suster kamu, tersegel 1 jiwamu. Pasti akan mengalami bencana harta. Kamu bisa menggunakan kantong ini. Pergi ke grup Daxia untuk mencari uang yang tepat. Guruku berutang budi padanya. Dia akan memenuhi semua permintaan. Ada harapan. Kenapa kalian tidak menghentikanku? Kenapa kami membutuhkanmu? Keamanan seperti kalian. Bukankah kalian paling suka menghentikan orang? Apakah kamu gila? Kami hanya mendapatkan beberapa ribu sebulan. Jika secara kebetulan menghentikan, orang besar sudah disingkirkan. Pekerjaan bisa terancam. Apakah ini begitu jelas? Atau grup Daxia kalian? Keamanan memiliki masa depan. Kerja dengan baik. Kamu adalah uang yang tepat. Teman kecil ini adalah... Guruku bilang kamu akan memenuhi semua permintaan. Ada apa, teman kecil? Apakah ini sesuatu yang bisa saya bantu? Seseorang ingin menguasai kakak senior saya. Perusahaan dagang internasional Gu Qingcheng. Apakah kamu punya cara? Perusahaan dagang internasional. Hanya perusahaan kelas 2. Tidak masalah, saya akan membantu menyelesaikannya. Dalam waktu 15 menit, menyelesaikan masalah Gu Qingcheng di perusahaan dagang internasional. Semua masalah yang dihadapi. Teman kecil, masalah yang dihadapi kakak seniormu sudah diselesaikan. Benarkah? Secepat ini, saya masih punya 1 permintaan.
Baik, rapat Dewan Pemegang Saham Perusahaan Dagang Internasional sekarang resmi dimulai. Rapat pemegang saham kali ini adalah untuk memutuskan masalah pengangkatan dan pemberhentian Ketua Dewan. Jadi, semua, silakan berbicara dengan bebas. Mantan Ketua Dewan Gu Qingcheng mengutamakan kepentingan pribadi, menggunakan alat publik untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan perusahaan dagang internasional mengalami kerugian besar. Saya mengusulkan mencopotnya dari posisi Ketua Dewan, mengangkat Tuan Zhao sebagai Ketua Dewan. Umumkanlah. Baik, sekarang saya dengan serius mengumumkan. Setelah rapat Dewan Pemegang Saham melakukan pemungutan suara, mencopot Gu Qingcheng posisi Ketua Dewan, mengangkat Tuan Zhao sebagai Ketua yang baru. Siapa yang berani masuk sembarangan? Kami Perhimpunan Dagang Internasional. Pemimpin grup Daxia. Bagaimana dia bisa datang? Saya datang tanpa diundang. Mohon pengertian dari semua. Siapa yang bernama Ding Qiang? Di tanganmu. Saham Perhimpunan Dagang Internasional sudah saya akuisisi. Silakan pergi. Tidak mungkin. Tanpa persetujuan saya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengumpulkan saham kami? Saham lainnya ada di tangan Anda. Sudah saya jual pendek. Sekarang kamu bangkrut. Bank punya hak, tanpa persetujuanmu, menggadaikan asetmu kepada saya. Bahkan tanpa dukungan Ding Qiang. Lalu apa yang bisa dilakukan? Itu ada di tangan Wu Tian dan saya. Jika digabungkan, sama-sama melebihi 50%. Itu juga belum tentu. Siapa Wu Tian? Kalian datang untuk apa? Saya adalah sekuritas, kepala badan pengawas. Kamu dicurigai melakukan manipulasi sekuritas. Aset yang ada saat ini sudah disita dan ditutup. Silakan ikut kami. Teman kecil, saya bertindak sendiri, membantu kamu untuk mengambil saham Wu Tian. Sudah saya beli. Kenapa kamu memberi saya kontrak? Saya ingin kakak perempuan saya. Jika tidak, saya akan mati. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Gu Qingcheng, kamu memang berani. Tapi kalian jangan sombong. Saya masih memiliki Perhimpunan Dagang Internasional. Sebanyak 35% saham. Saham di tangan Anda. Sudah semuanya terhenti dan delisted. Sudah saya akuisisi. Tidak mungkin. Sekarang kamu bukan lagi pemegang saham Perhimpunan Dagang Internasional. Tidak mungkin. Berdasarkan Perhimpunan Dagang Internasional kalian, ketentuan pasal 13, bukan pemegang saham Perhimpunan Dagang Internasional, dilarang memasuki ruang dewan. Aturan perusahaan kalian masih belum pergi? Drama pendek Zheng Hao. Drama pendek Zheng Hao. Teman kecil, urusannya sudah selesai. Drama pendek Zheng Hao. Saya permisi dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jika ada yang perlu, saya akan menghubungi kamu lagi. Xiao Fan, kamu adalah. Kapan kita bertemu? Grup Daxia. Pemimpin sekte. Kapan kakak senior tidak penting. Masalahmu sudah teratasi. Sekarang Perhimpunan Dagang Internasional kembali ke tangan saya. Zheng Hao tahu. Untuk Zheng Song, kakak senior Xiao Fan harus berterima kasih banyak padamu. Jika bukan karena kamu, usahaku selama bertahun-tahun bisa sia-sia. Kakak, bagaimana dengan urusanmu? Sudah diselesaikan. Sekarang bisa diselesaikan urusanku. Nakal, kamu telah membantu kakak. Bantuan sebesar ini. Apa imbalan yang kamu inginkan? Kakak akan memuaskanmu. Aku sudah bilang sejak lama. Aku ingin tidur bersamamu. Nakal, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bercanda. Kamu yang bilang. Aku membantumu menyelesaikan masalah. Kamu hanya perlu tidur bersamaku. Kapan aku bilang begitu? Itu yang dikatakan Li Rou. Selama aku membantumu menyelesaikan masalah, kamu akan tidur denganku. Dan kamu baru saja juga setuju sendiri. Setiap permintaan akan kamu penuhi. Itu yang dikatakan Li Rou. Itu bukan saya yang bilang. Atau aku biarkan Li Rou menemanimu. Kakak,
kamu tidak bisa dipercaya. Jika kamu tidak setuju, bilang dari awal. Membuatku berusaha sia-sia. Aku bukan maksud begitu. Lalu maksudmu apa? Maksudku adalah, hubungan juga perlu perlahan. Dibesarkan, perlahan-lahan membina. Itu harus menunggu sampai kapan? Saya sangat terburu-buru. Bocah nakal. Jadi seberapa terburu-buru kamu? Saya. Jadi kamu beritahu kakak senior. Kapan kamu memiliki pemikiran ini? Saya sudah memikirkannya sebelum turun gunung. Omong kosong, kamu belum pernah bertemu saya sebelum turun gunung. Belum pernah melihat saya. Pernah melihat atau tidak? Apakah itu begitu penting? Xiao Fan. Jadi kamu bilang, apakah ini penting? Atau ini penting? Apakah kita perlu pindah tempat? Tidak perlu, saya rasa ini cukup baik. Saya sangat menyukainya. Ayo, kakak senior, selamatkan aku. Kalian para pria, apakah kalian semua begitu terburu-buru? Benar. Dokumen ini, Pak Gu. Pak Gu, apakah saya tidak seharusnya masuk? Ada apa? Tunggu aku di kantor. Baiklah, baiklah. Dan aku, sekarang ada hal penting yang harus dikerjakan. Kamu pergi ke Hotel Suan Kong. 301 tunggu saya. Saya ada di sana. Menyelamatkanmu. Akhirnya ada harapan. Nyawaku selamat. Atau kakak senior yang bisa bermain. Berlutut, lidah dipotong untuk memberi makan anjing. Jika kakak senior tidak datang lagi, saya sudah mati. Kakak suster. Segala jenis yin dan yang berubah. Hidup dan mati sudah ditentukan oleh takdir. Mati karena ledakan tubuh. Maaf, guru. Mungkin kematian adalah takdirku. Tanpa ledakan tubuh, aku tidak mati. Ternyata tidak tidur dengan kakak suster. Aku juga tidak perlu mati. Apakah guru menipuku? Kakak suster, bukankah aku sudah mati? Belum dimulai. Bagaimana bisa membiarkanmu mati? Kakak suster, saya pikir kita perlu mengembangkan perlahan. Yang bilang tidak sabar adalah kamu. Sekarang yang bilang perlahan adalah kamu lagi. Kamu yang bilang, apakah kamu benar-benar tulus menyukaiku? Apa itu menyukai? Pria brengsek, kamu tidak menyukaiku. Bahkan tidak sabar untuk tidur denganku. Bukan kakak suster, aku hanya. Itu berarti kamu menyukaiku. Jadi, jika kamu menyukaiku, tunggu apa lagi? Kakak suster, aku rasa hari ini, begini sudah cukup. Apakah kamu merasa kakak suster tidak cantik? Tidak. Atau kamu tidak suka ruangan ini? Jika kamu tidak suka, kakak suster bisa menggantinya. Asalkan kamu senang, kakak senior bersedia melakukan segalanya. Jiwaku yang satu, kembali dari kakak senior. Kakak, sebelumnya aku ingin tidur denganmu, tapi aku merasa, hari ini sudah cukup.
Kau sudah cukup. Tapi aku merasa, kakak, maaf. Kau agak terlalu emosional hari ini. Nanti aku akan menjelaskan padamu. Kau tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Zhang Shao, kau bilang akan membantuku mendapatkan urusan kerjasama dengan Kamar Dagang Internasional. Bagaimana? Tidak masalah. Terima kasih, Zhang Shao. Saya menghormati Anda. Zhang Shao, aku tidak tahan minum, jadi aku pulang dulu. Ruo Chen, terlalu banyak minum. Aku antar kau pulang untuk istirahat. Tidak perlu. Wangi sekali. Ingin lari, biar aku kejar. Tolong aku. Apakah kau melihat pacarku? Pacarmu? Tanyakan saja pada pacarmu. Kenapa hanya terdiam? Pergi cari saja. Jika kamu cinta, bisa bersembunyi dari yang pertama, tapi bisa bersembunyi dari yang ke-15. Tunggu saja. Cantik. Drama pendek Zheng Hao. Drama pendek Zheng Hao. Zheng Tingxua. Zheng Hao Siki. Drama pendek Zheng Hao. Zhen Xingziwu. Drama pendek Zheng Hao. Mengusir Rendu. Pendek Zheng Hao. Drama pendek Zheng Hao. Pendek Zheng Hao yang kuat. Drama pendek Zheng Hao. Drama pendek Zheng Hao. Zheng Hao untuk drama. Bajingan Bao, apa yang kau lakukan padaku? Bagaimana kau bisa mengenakan pakaian? Jadi tidak mengakui utang ya? Aku tadi malam, dengan baik hati menyelamatkanmu. Kau tidak berterima kasih padaku, sudah cukup. Kenapa kau masih memukulku? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apalagi yang kau ingin aku lakukan? Aku peringatkan kau tidak boleh berniat jahat padaku. Jika aku berniat jahat padamu, kau sekarang masih bisa selamat dan tidak terluka. Sorry, oke, aku yang salah paham padamu. Kau, gadis ini, hati-hati di luar nanti. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi malam. Jika ada kesempatan, aku akan membalas budi padamu. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Hari ini datang untuk menghadiri upacara mencari menantu. Bagus sekali, keluarga Qin yang tidak setia. Dari mana bajingan Bao ini datang? Mungkin itu katak berbintil, ingin makan daging angsa. Tahu bahwa keluarga Qin mencari menantu, jadi datang untuk mencari keuntungan di tengah kekacauan. Iya, siapa yang berani di keluarga Qin saya berteriak di upacara pencarian menantu? Berani juga, ya. SETEMENTV Yu Huang San Chen Fan datang untuk menemui Qin Ruosheng.
PENGATURANV. Ayah, paman berkata dulu, menikahkan Qin Ruosheng. Sekarang orang datang mencarinya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang saya adalah kepala keluarga Qin. Saya memiliki keputusan akhir. Melihat penampilanmu ini, PENGATURANV, orang miskin yang tidak berharga, bahkan tidak cukup untuk menjadi anjing penjaga keluarga Qin. Tidak cukup, bahkan berani berkata, memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Qin. Sangat lucu. PENGATURANV. Pengaturan. Ini adalah surat pernikahan. Keluarga Qin kalian tidak akan berbuat curang, kan? SETEMENTV. Itu kamu. Kalian saling mengenal. Temui Harry. Pengaturan. Menghabiskan malam bersama kemarin malam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Menghabiskan malam dengan Qin Ruosheng, ya Qin Ruosheng. Ternyata kamu memang wanita yang tidak tahu malu. Ya, saya di sini mencarikan jodoh untukmu. Kamu benar-benar menghabiskan malam dengan ini. Manusia liar bermalam di sini. Qin Ruosheng, apakah kamu tahu apa itu etika dan harga diri? Kamu ini membuat kami, keluarga Qin, kehilangan muka. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Diam, senang. Dan kamu, bocah bau ini, juga. Jangan bicara sembarangan. Apa itu pertunangan? Tanpa adat, tanpa mahar, tanpa memeriksa latar belakang, tanpa memperhatikan status. Hanya berdasarkan selembar kertas. Apa yang kamu maksud dengan pertunangan? Paman Qin berkata dengan baik. Keluarga Qin kalian mencari jodoh. Zhang Shao. Bagaimana bisa tanpa saya, Zhang Yang? Zhang Shao sudah datang. Jadi, itu bukan urusan kita. Grup Feyang milik Zhang Shao memiliki aset miliaran. Bahkan dia juga datang. Kita masih mau ikut meramaikan apa? Lebih baik langsung mengundurkan diri. Tapi Qin Ruosheng tidak ada ikatan dengan ini. Apakah pengemis bau ini memiliki pertunangan? Pertunangan. Ini kamu lagi, benda anjing ini. Jika kamu ingin jadi anjing, tidak ada yang menghalangimu. Happy Settlement TV. Selamat Settlement TV. Kamu, si kecil yang imut, berani menghina saya. Kamu percaya atau tidak, aku akan membuatmu masuk tegak dan keluar tergeletak. Zhang Yang, kau ini benar-benar tak tahu malu. Aku memiliki pertunangan dengannya. Aku tidak akan menikah denganmu. Zhang Shao, kita tidak perlu marah padanya. Lagi pula, apa itu pertunangan? Aku tidak mengakuinya. Tapi Zhang Shao, karena kamu datang hari ini, maka menantu keluarga Qin saya. Hanya kamu yang cocok. Pertunangan yang baik, kau tidak akui. Lalu menantu keluarga Qin kalian mencari menantu. Kau baru saja bilang, masing-masing berdasarkan kemampuan. Ini pasti kau akui, kan? Keluarga Qin saya selalu menepati janji. Tapi, nak, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Ingin bergabung dengan keluarga Qin saya. Ujian mencari menantu, tidak bisa main-main. Ini bisa berakibat fatal. Itu kebetulan. Sudah lama aku tidak membunuh. Nak, senang. Silakan Master Kurong memeriksa 8 karakter. Keluarga Qin ternyata mengundang Tuan Kurong. Master Kuroyo adalah seorang master terkenal di 5 provinsi di selatan Sungai Yangtze. Keluarga Qin benar-benar berani. Zhang Yang, 4 pilar bintang muncul kembali. Saat ini adalah tahun sulung. Keberuntungan finansial sepenuhnya bergantung pada kekayaan orang tua. Tanggal lahir kekurangan unsur kayu. Perlu menghindari risiko. Nasib ini, apa artinya? Tanggal lahirmu sangat beruntung. Keberuntungan finansial lancar. Dengan Nona Qin, juga bisa dibilang cocok. Zhang Shao lebih baik. Bahkan tanggal lahirnya juga sangat baik. Saya rasa ini tidak perlu dibandingkan. Langsung usir orang ini. Keluarkan saja. Anjing sialan. Saya sarankan kamu cepat pergi SETEMENTY. Bahagia. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tanggal lahirnya belum dilihat. Kenapa dia harus pergi? Chen Fan. Air tidak boleh mengalir ke barat, umur mungkin tidak panjang. Menghindari bahaya saat bertemu kegelapan. Terbang ke surga. Bagaimana? Tanggal lahirnya sangat aneh. Terlihat biasa-biasa saja. Tidak begitu baik. Justru cocok dengan tanggal lahirmu. Namun sangat cocok. Barang. Ternyata kamu adalah orang yang berumur pendek. Pengaturan. Apakah akan ada putaran kedua? Anjing sialan. Karena kamu begitu terburu-buru mencari mati. Aku memenuhi keinginanmu. Kosongkan tempat ini. Agar tidak melukai yang tidak bersalah. Ya,
Keluarga Qin kami mengadakan pertandingan untuk mencari menantu. Selalu adil dan tidak memihak. Senang. Tidak peduli proses, hanya hasil yang dihitung. Artinya, kamu juga bisa. Senang. Mencari bantuan juga bisa. Senang tidak bisa membuat. Beberapa ini melawan saya seorang diri. Senang. Ini juga disebut adil dan tidak memihak. Tentu saja dihitung. Selain itu, hidup dan mati tidak peduli. Hidup dan mati tidak peduli. Tidak bisa membuat senang. Takutnya hari ini harus mengorbankan nyawa di sini. Anjing brengsek, apakah kamu yakin ingin melawan kami? Tidak bisa membuat jika kamu sekarang berlutut dan meminta maaf. Saya bisa berbuat baik, memukulmu sampai setengah mati. Setengah mati bagaimana bisa? Senang. Saya mengambil tindakan. Itu tidak bisa ditahan. Mencari mati, pukul saya. Pemuda ini dalam setiap gerakannya, ternyata memiliki aura seorang master. Apakah dia seorang master muda? Pertandinganmu ini terlalu tidak menantang. Play ketiga senang, tidak bisa membuat. Saatnya mulai. Kamu ini barang terikat. Apa yang sombong, ingin menikahi Qin Ruosheng. Hanya bisa bertarung, itu tidak ada gunanya. Bisakah kamu mengeluarkan rencana pengobatan yang efektif? Dan obat ajaib yang bisa menghidupkan kembali. SETEMENTY, apakah kamu yakin ingin bersaing dalam ilmu kedokteran dengan saya? Resep obat yang ada di tanganku ini dibeli dengan harga 10 juta. Pengaturan. Paman Qin bisa menyembuhkan secara total penyakit dingin tua Qin. Pengaturan. Ini lelucon, penyakit dingin tidak bisa disembuhkan dengan suplemen. Kamu masih bermimpi bisa menggunakan pengaturan. Campuran suplemen untuk menyembuhkannya. Saya sedikit mengerti tentang kedokteran. Saya bisa melakukan penilaian. Maka saya akan meminta bantuan Master Kurong. Ini memang resep obat untuk memperkuat dasar dan menumbuhkan energi. Mungkin bisa meredakan gejala penyakit, tapi untuk menyembuhkan penyakit dingin secara total, itu masih belum cukup. Anjing sialan. Jika saya jadi kamu, saya akan menyerah. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Ayo ambil kertas dan pena. Berpura-pura. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu tulis. Apa yang bisa kamu tulis tentang Xiao? Bagaimana dengan Master Kurong? Meskipun saya tidak ahli dalam kedokteran, saya selalu sedikit mengerti. Tapi resep ini terlalu rumit. Saya masih belum bisa memastikan itu. Apakah ini efektif? Kamu memang hanya sedikit mengerti. Ini adalah resep saya. Mesin. Jika kamu ingin ayahmu untuk hidup, bawa dia ke sini. Aku akan menyembuhkannya. Anak muda, kata-kata bisa diucapkan sembarangan. Tapi obat tidak bisa sembarangan dimakan. Master Kuroyong sudah berkata, mari kita istirahat sebentar di belakang. Baik. Anak, setemen TV bahagia, kamu yang imut, kami. Bahkan Dr. Agung Zhou Jiren tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kamu siapa sih? Berbicara sembarangan di sini. Apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit dingin? Tenang saja, percayalah padaku, kata Tuan Kurong. Dia belum bisa menilai. Apakah ini efektif? Kenapa tidak biarkan dia mencoba? Bagaimana jika itu berguna? Omong kosong. Betapa mulianya orang tua itu. Apakah bisa membiarkan orang biasa ini mengobati tuan tua, kepala keluarga Qin? Tidak ada yang lulus dalam 3 putaran ujian. Keluarga Qin kalian masih menerima menantu atau tidak? Karena tidak ada seorang pun bisa lulus semua. Maka biarkan Qin Ruosheng dari Zhang Shao dan ini. Biasa ini. Pilih satu. Kamu seharusnya tahu harus memilih siapa, kan? Jika memilih Zhang Shao, keluarga Qin kami bisa mendapatkan suaka istana Raja Naga. Tapi jika kamu memilih sampah ini, keluarga Qin tidak mendapatkan apa-apa. Qin Ruosheng, jangan lupa, ayahmu masih di rumah sakit, menunggu kami untuk memberinya, membayar biaya medis. Apa gunanya jika anjing itu memiliki pertunangan? Apa artinya bisa bertarung? Pada akhirnya, itu semua sia-sia. Bagaimana kamu tahu dia akan memilihmu?
Jika tidak memilih saya, lalu memilih siapa? Kamu yang pengemis bau ini. Orang harus memiliki kesadaran diri. Kamu tidak punya uang, kekuasaan, atau latar belakang. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Qin Ruosheng. Segera beritahu semua orang. Siapa suami idamanmu? Siapa dia? Gadis kecil yang cantik. Kenapa kamu masih terdiam? Cepat pilih. Jika kamu memilih saya, kontrak miliaran dari Perhimpunan Dagang Internasional. Saya sekarang langsung mengirimkan untukmu. Kamu yang imut, saya akan meminta kontrak untukmu. Kamu memilih pengemis bau ini, tidak memilih saya. Chean Makc, kamu tidak layak. Gadis kecil, jangan ambil kontrak itu. Dan saya akan menggunakannya. Semua kekuatan, untuk menekan keluarga Qin kalian. Zhang Shao, tenanglah sedikit. Qin Ruosheng, kamu sedang melakukan apa? Ini adalah kontrak senilai 1 miliar. Segera minta maaf kepada Zhang Shao. Pilih lagi. Kalian yang membuatku memilih sendiri. Tidak bisa AKC. Bahkan jika ayahku tahu, dia juga tidak akan membiarkanku berkhianat. Cukup, tutup mulutmu. Kamu tidak memikirkan keluarga Qin. Kamu juga harus mempertimbangkan ayahmu, kan? Apakah kalian bodoh? Kolong. Bahagia. Apa yang dia katakan bisa dibuktikan. Kalian percaya saja. Aku percaya pada Zhang Shao. Lalu, Zhang Shao tidak bisa mengeluarkan kontrak dari Kamar Dagang Dunia. Apakah kamu bisa menghasilkan? Bukankah ini hanya masalah kontrak AKC? Aku hanya perlu menelepon, kan? Kontrak 1 miliar terlalu sedikit. Aku akan minta 11 miliar untukmu. Hei, kakak, datanglah ke Hotel Fugui. Untuk tunanganku. Kontrak pesanan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamar Dagang Dunia. Bagaimana bisa memberi kontrak padamu? Anjing, biarkan Kamar Dagang Dunia mengirimkan kontrak padamu. Apakah kamu layak? Berkhayal. Namun, jika kamu benar-benar bisa mendapatkan untuk keluarga Qin, perusahaan dagang internasional, miliar kontrak. Setelah ini, urusanmu dengan Qin Ruosheng. Saya tidak akan menghalangi sama sekali. Ayah, bagaimana kamu bisa percaya pada kata-kata pengemis yang menjijikkan? Menurutku, cepat usir dia. Biarkan Zhang Shao membawa pulang kecantikan. Aku menepati janjiku. Jika Qin Ruosheng menikahiku, kontrak akan tetap aku berikan. Seseorang, usir pengemis ini. Hancurkan dia. Kalian harus mengusir dia. Keluarkan aku juga. Jangan berurusan dengan mereka. Bahagia. Pengetahuan umum. Sebentar lagi mereka tidak hanya tidak akan mengusir kita, tapi juga akan meminta kepada kita untuk membiarkannya tinggal. Paman Qin belum bergerak. Ingin aku memohon padamu. Sungguh mimpi yang tidak masuk akal untuk bergerak. Kontrak tiba.